Mau ke kantin? Tanya Bara pada Belaram. Enggak, gue mau ke kelas adik gue aja, jawab Belaram tanpa ekspresi. Setelahnya Belaram turun ke lantai pertama dan menuju ke kelas Rosetta. Sampainya di sana, Belaram melihat Rosetta sedang diajak berbicara dengan beberapa cowok. Permisi, ujar Belaram. Syukur lo datang, ujar Rosetta lega, karena sebenarnya ia merasa tidak nyaman dengan para Adam yang sedari tadi menggoda dan bahkan mencari alasan untuk mendapatkan nomor HP-nya. Siapa lo? Tanya Bagas ketus. Namun Belaram tidak peduli, bahkan tidak menoleh ke arah Bagas, karena Belaram hanya fokus pada Rosetta. Ros, ke kantin yuk, ajak Belaram. Rosetta mengangguk tanda setuju dan langsung bangun dari bangku dan pergi bersama Belaram. Tidak lupa Rosetta menggandeng tangan Belaram. Banyak murid yang melihat mereka dengan tatapan memuji. Sesampainya di kantin, Rosetta dan Belaram memilih tempat paling pojok. Dek, lo mau pesan apa? Tanya Belaram pada Rosetta. Terserah lo aja, jawab Rosetta. Belaram meninggalkan Rosetta untuk pergi memesan makanan. Tidak lama Belaram meninggalkan Rosetta. Datanglah geng Bara DKK. Boleh gabung? Tanya Bara. Rosetta melihat ke arah Bara dan menaikkan alis sebelah matanya. Tidak lupa juga dengan tatapan tajamnya itu. Gak ada tempat duduk lagi, makanya gue mau gabung sama lo dan kakak lo, ujar Bara dengan santainya. Apa yang dikatakan sama Bara memang benar. Emang benar kantin sudah dipenuhi dan tidak ada lagi tempat yang kosong. Silahkan, jawab Rosetta. Bara tersenyum menatap ke arah Rosetta. Dan akhirnya, Bara duduk di depan Rosetta. Tidak lama pun Belaram datang membawa makanannya. Loh, kenapa mereka di sini, Dek? Tanya Belaram sembari mengernyitkan dahinya. Nggak ada tempat katanya, jawab Rosetta datar. Oh, ujar Belaram. Dan kemudian Belaram duduk di samping Rosetta dan memberi minuman serta bakso yang sudah ia beli. Oh iya, gue belum kenal dengan adik lo, ujar Bara. Gue Bara, lanjut Bara sambil mengarahkan tangannya untuk berjabatan. Rosetta hanya melihat tangan Bara tanpa ada niat untuk membalasnya. Rosena, jawabnya singkat. Bara yang melihat itu langsung menurunkan tangannya. Belaram yang melihat itu hanya tersenyum puas, sembari memiringkan bibirnya. Ini sahabat gue, Kay, Adnan, dan Luis, ujar Bara. Salam kenal, jawab mereka bertiga. Rosetta hanya diam, begitupun dengan Belaram. Bang, makanan gue udah selesai, gue mau ke kelas dulu, ujar Rosetta pada Belaram. Kalau begitu gue ikut, ujar Belaram. Dan mereka pun pergi tanpa mengucapkan salam maupun sepatah kata pun. Sombong, ujar Adnan. Udah, mereka seperti itu karena belum kenal kita. Lama-kelamaan pasti mereka akan akrab dengan kita, ujar Bara. Cantik banget cewek tadi. Bolehkah aku berharap menjadi pasangannya? Ujar Kay di dalam batinnya. Di saat ia baru pertama kali lihat cewek jutek seperti dia. Ternyata dia pindahan dari Turki. Namun Kay merasa aneh saat di dekat dia. Ia merasa sepertinya mereka pernah bertemu. Saat Kay pergi menuju ke kamar mandi, Kay tidak sengaja menabrak seseorang dan orang itu terjatuh. Kay mau membantu seseorang tersebut, tetapi dia segera merapikan buku-bukunya dan pergi. Dan membuat Kay semakin merasa bersalah. Pasalnya ia belum sempat meminta maaf. Akhirnya Kay mengikuti seseorang tersebut dari belakang. Mungkin seseorang itu merasa ada yang ngikuti sampai akhirnya dia balik ke belakang. Mau apa lo ikutin gue? Ujar seseorang tersebut dan ternyata itu adalah Rosetta. Minta maaf, jawab Kay singkat.
Oh, nggak apa-apa, ujar Rosetta, dan langsung meninggalkan Kai yang masih terperangah menatap kepergian Rosetta. Kayaknya kita pernah ketemu deh. Iya, gue yakin banget, ujarnya lagi di dalam batinnya. Ngapain coba dia ngikutin gue? Gumam Rosetta, dan ia segera pergi dari hadapannya dan menuju ke kelas Belaram yang berada di lantai 3. Bang, sini deh, ujar Rosetta. Belaram yang merasa namanya dipanggil langsung menghadap ke arah sumber suara. Di sana Rosetta melihat wajah Belaram yang kebingungan. Lo ngapain kesini? Kalau ada apa-apa kan bisa WA gue aja, ujar Belaram. Kita harus mulai dekat dengan mereka agar rencana kita berjalan dengan lancar. Apalagi dengan si Bar, ujar Rosetta terputus. Kalian ngomongin apa? Kok seperti rahasia? Ujar Bara dari belakang. Sontak saja membuat Rosetta membalik belakang dan ternyata itu Bara dan teman-temannya. Gue pamit bang, ujar Rosetta, hanya memberi senyuman dan kemudian mencium kening Belaram. Banyak siswi yang melihat kejadian itu dan langsung merasa baper. Belaram yang mendapat serangan itu langsung menunduk. Belaram merasa dia balas dendam. Setelahnya Rosetta segera pergi dari hadapan Belaram dan yang lainnya. Sesampainya di kelas, Rosetta melihat satu cewek yang lagi duduk di tempatnya. Ngapain mereka? Tanya Rosetta pada Anggun. Permisi, gue mau duduk, sambungnya lagi. Sorry, gue nggak tahu kalau lo yang duduk di sini, ujar salah satu cewek yang tengah duduk di bangkunya. Rosetta hanya diam dan langsung duduk. Awalnya ia mau balas ucapan mereka, tapi kenapa baginya itu sungguh aneh. Selesai hari pertama di sekolah baru, Rosetta dan Belaram segera kembali ke rumah. Tadi di kelas ada yang ganggu lo nggak? Tanya Belaram pada Rosetta. Enggak, kalaupun ada, paling-paling gue diemin aja, jawab Rosetta tenang. Wih, enak banget lo ya, ujar Belaram dengan ekspresi kagumnya. Emangnya lo digangguin? Tanya Rosetta. Biasa, cewek-cewek, gue tahu gue ganteng, jawab Belaram dengan nada pedenya. Halah, kalau boleh jujur ya, muka lo itu kayak topeng monyet, tahu nggak? Nggak ada ganteng-gantengnya, yang ada jelek kayak buruk rupa, ejek Rosetta sembari menjulurkan lidahnya. Halah, bilang aja lo cemburu kan, ledek Belaram yang tidak mau kalah dengan Rosetta. Mendengarkan kepedean Belaram, Rosetta langsung tertawa lepas. Lo sudah gila ya? Mana mungkin gue cemburu sama lo? Yang ada gue pengen muntah lihat muka lo itu, ujar Rosetta kembali mengejek Belaram. Udahlah Ros, jujur aja sama gue, gak usah sungkan dan malu-malu gitu, ujar Belaram lagi dengan pedenya. Kali ini Rosetta benar-benar malas tanggapi ucapan Belaram. Kalau Rosetta jawab, pasti dia gak mau kalah. Akhirnya, mereka sampai juga di rumah. Satpam yang melihat mobil pun langsung berlari untuk membukakan gerbang masuk. Siang Den, Non, sapa pria parubaya tersebut yang bukan lain adalah salah satu ART di rumahnya itu. Iya pak, jawab mereka bersamaan. Kalau di rumah, Rosetta dan Belaram sangat ramah sama pembantu di sini. Tapi kalau sudah di luar, mereka nggak bakal senyum ataupun bersikap ramah sama orang-orang. Rosetta, ini mobilnya sudah Dedi beliin buat kamu berangkat pulang sekolah. Ya, pilih aja warnanya. Dedi nggak tahu kamu suka warna apa, jadi Dedi beliin aja 3 mobil, ujar Charles. Dedinya Rosetta yang terunz. Charles itu garang, tapi sama Rosetta manjain banget. Karena Rosetta adalah putri satu-satunya di keluarga Leon, ditambah Rosetta selama ini mandiri banget. Gak pernah menyusahkan keluarganya atau meminta apapun, walaupun keluarganya sangat kaya raya. Walaupun sibuk sih, tapi Charles gak peduli.
Yang penting Charles selalu memanjain Rosetta. Terus nanti kamu pilih aja mau siapa supirnya. Ada Tirtanum, orang sama Gus Daru. Ujar Charles lagi. Iya elah, gak ada supir lain apa Det? Gak usah pakai supir, aku bisa bawa mobil sendiri. Kalau enggak aku pergi sama Bang Belaram aja. Tolak Rosetta. Loh kok gitu Ros? Mereka kan supir internasional. Apalagi Tirtanum. Pernah dia ngendarai mobil di atas es Alaska. Tapi mereka tuh ngomong mulu Det. Sok asik. Mana nyanyi-nyanyi mulu. Aku paling gak suka dengan situasi seperti itu. Karena aku lebih suka keheningan. Jawab Rosetta sembari memasang wajah tidak sukanya itu. Ya sudah, kalau itu yang kamu mau. Kalian pacaran? Goda Charles sembari menyembunyikan senyumnya. Namun tetap saja masih ketara. Enggak kok Det, jawab Belaram. Oke kalau gitu. Daddy tahu tujuan kalian ke sekolah itu. Kalian harus berhati-hati. Kalau masalah modal, minta aja sama Daddy. Ujar Charles, kemudian pergi meninggalkan Belaram dan Rosetta. Selanjutnya Rosetta segera naik ke atas. Sampainya di pintu yang memiliki warna yang paling beda dari pintu-pintu yang lain. Rosetta membuka pintu itu dan tak lupa menguncinya kembali dan menjatuhkan diri di atas kasur king size. Hari pertama selesai, gue udah bisa langsung ketemu dia. Gue janji bakal balas apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang gue cintai. Gumamnya. Oma, Opa, Angel, apa kabar kalian di sana? Apa kalian gak kangen sama aku? Ujarnya tanpa sadar, ia sudah meneteskan air matanya. Rosetta kembali teringat ketiganya. Tiba-tiba pintunya diketuk. Rosetta akhirnya beranjak membuka pintu. Tetapi sebelum itu, ia mengusap sisa air matanya terlebih dahulu. Lo nangis? Tanya Jovin setelah Rosetta membuka pintunya itu. Enggak kok. Lo ngapain kesini bang? Tanya Rosetta. Gue tahu lo nangis. Udah, jangan diingat lagi. Angel, sahabat lo sudah tenang di sana. Ujar Jovin sembari mengelus lembut puncak kepala Rosetta. Tapi orang yang membunuh Angel, Oma dan Opa masih hidup. Dan itu gak bisa buat gue tenang bang. Gue akan balas dendam besok ke mereka. Ujar Rosetta yang terdengar lirih. Gue tahu Rosetta. Tapi lo harus ingat, lo jangan gegabah ambil tindakan. Lo harus pelan-pelan, supaya mereka gak curiga. Mulai besok, lo harus dekat dan hati-hati dengan Bara, serta teman-temannya itu. Ujar Jovin. Gue sebagai abang lo paham banget apa yang lo rasain sekarang. Kita juga semuanya sudah tahu kemampuan dan keahlian lo. Tapi ingat, jangan pernah lakukan apapun dengan keadaan emosi. Maka itu tidak akan membuahkan hasil. Lakukanlah dengan kepala dingin, biar semuanya berjalan sesuai rencana di awal. Sekali lagi gue turut berduka cita atas meninggalnya Angel. Ujar Jovin memeluk Rosetta erat ke dalam pelukannya. Iya bang, terima kasih banyak atas nasihat lo ini. Ujar Rosetta dan Jovin tersenyum manis. Ya udah, kita ke bawah sekarang. Kayaknya yang lain sudah nungguin kita dan Mommy sudah selesai masak banyak makanan. Sekalian perayaan kedatangan lo ke Indonesia. Ujar Jovin pada Rosetta. Setelahnya mereka menuruni tangga sambil bercerita tentang rencana yang besok akan dilakukan. Sampainya di meja makan, ternyata semuanya sudah berkumpul termasuk Belaram dengan berbagai macam makanan kesukaan Rosetta. Wah, anaknya Mommy sudah makin cantik. Dan tapi kamu terlalu kurus sayang. Pasti kamu di sana terlalu sibuk sehingga tidak memperhatikan makanan kamu. Ujar mominya Rosetta. Enggak kok mam, aku makannya teratur. Jawab Rosetta. Ya sudah, nanti aja kita bahas itu. Sekarang ambil nasi dulu.
Daddy sudah lapar banget soalnya. Ujar Charles. Ram, lo jagain adik gue ya. Soalnya gak selamanya gue bisa jagain adik gue. Gue juga punya misi yang harus gue selesaiin. Ingat, lo jangan lancang sama adik gue. Tapi kalian mau pacaran gue restuin kok. Ujar Jovin membuat Belaram tertohok di saat minumnya. Ia menelan salivarnya susah payah. Karena keluarga Rosetta ini memang unik dan aneh. Bang, lo jangan katakan yang aneh-aneh. Gue sama Belaram sudah seperti saudara sendiri. Lihat, kasihan dia tersedak gara-gara lo kan bang. Keluh Rosetta menatap tajam ke arah Jovin. Sudah Jovin, kamu jangan godain adik kamu itu. Belaram, kamu gak apa-apa kan? Kami hanya bercanda kok, ujar Charles. Iya gak apa-apa kok Dad, jawab Belaram. Dan setelahnya mereka menikmati makan bersama, sembari berbincang banyak hal.